Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Balik lagi nih ke video sederhana aku, Bunda Mizan. Masya Allah, Alhamdulillah senang banget rasanya masih bisa share lagi kegiatan aku hari ini dan masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua secara online. Nah, di video aku kali ini aku awali dulu dengan suami aku yang lagi kupas kelapa. Jadi ceritanya aku hari ini tuh mau masak daun singkong, dimasak santan ala-ala diriku. Nah, ini aku minta bantuan sama suami untuk kupas kelapa karena jujur ya aku tuh nggak bisa untuk kupas kelapa sendiri. Pernah sih aku tuh kupas kelapa sendiri gitu ya teman-teman, tapi kok lamban banget gitu dan hasilnya pun gak sebagus punya orang. Jadi di sini aku minta bantuan sama suami. Oke lanjut, karena kupas kelapa itu bagian suami, di sini aku mau kupas mau petikin daun singkongnya dulu. Nah ini daun singkongnya itu udah agak layu gitu ya teman-teman karena udah lumayan lama di dalam kulkas. Ini daun singkongnya itu hasil dari bapak mertua aku yang ngambil di kebun. Dan baru sempat aku masak sekarang karena kemarin-kemarin tuh agak lumayan sibuk juga ya warawiri ke tempatnya emak, mau nganterin pakaian-pakaian yang harus dibawa ke tempat emak gitu. Karena kan suami aku tuh mau berangkat kerja. Dan aku nantinya kan mau tinggal di tempat emak, jadi pakaian-pakaian yang agak lumayan riwe gitu teman-teman itu udah diantar di tempat emak. Oke lanjut, di sini aku lagi masak air untuk masak daun singkong dan daun singkongnya itu udah selesai aku cuci ya teman-teman. Karena airnya udah mendidih, di sini langsung aku masukin aja. Nah untuk ngerebus daun singkongnya di sini tuh aku nggak pakai apa-apa ya, aku nggak kasih garam ataupun soda kue karena di sini nantinya mau aku masak lagi gitu ya, nantinya mau aku masak santan. Nah ini suami aku tuh udah hampir selesai untuk kupas kelapa. Terus di sini sementara suami aku tuh masih kupas kelapa, aku lagi ambil jahe sama lengkuas tapi nggak aku videoin ya teman-teman. Oke lanjut, ini untuk bumbu-bumbunya udah siap semua, ada jahe, lengkuas, kunyit, cabai merah, bawang putih, kemiri, terus ketumbar. Terus semuanya nanti mau aku blender aja karena kalau mau diulek, ulekan aku tuh nggak bakal halus banget ya teman-teman. Oke lanjut, ini untuk daun ubinya udah selesai direbus, alhamdulillah udah masak. Nah karena nggak dikasih soda kue jadi warnanya itu agak pucet ya teman-teman. Kalau dikasih soda kue biasanya sih warnanya tetap hijau. Oke lanjut, nah ini aku mau ngeblender, tapi sebelum di blender di sini mau aku iris-iris dulu supaya pas ngeblendernya itu lebih mudah halusnya. Oh iya nih teman-teman yang lagi nonton video aku lagi pada ngapain nih? Udah pada masak belum? Udah pada beberes belum? Kalau belum yuk aku temenin yuk sambil nonton video aku. Tapi jika kalian tuh lagi santai-santai, semoga ya kalian tuh bisa menikmati untuk menonton video-video aku. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak ya kepada teman-temanku semua yang udah ngeklik video ini dan nonton video ini dari awal sampai akhir, yang udah like dan komen, yang nonton gak komen, yang udah subscribe. Dan yang belum subscribe, jika kalian suka dengan video-video aku, bantu subscribe-nya ya dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Dan mohon maaf ya teman-teman bila mana suara aku kali ini tuh agak berbeda, agak gimana gitu ya kedengarannya. Dikarenakan sekarang tuh aku lagi pilek dan rada-rada kurang enak gitu ya tenggorokan aku. Jadi suara aku tuh agak berbeda gimana gitu. Oke lanjut, ini untuk semuanya aku iris-iris seperti ini ya teman-teman. Ini aku iris-iris kasar karena nanti mau aku blender. Dan untuk ketumbarnya nggak aku blender ya, untuk ketumbarnya itu aku tumbuk aja pakai tangan aku sendiri, pakai ulekan, mohon maaf ya teman-teman. Dikarenakan kalau pakai blender itu takutnya nggak halus gitu ya teman-teman. Nah ini aku mau pakai blender yang kecil aja yang biasa dipakai untuk menghaluskan bumbu. Kemarin tuh ada yang tanya ya, ada yang komen gitu, "Bun, alhamdulillah ya di rumahnya itu udah lengkap semuanya, blender ada, kulkas ada." Di sini aku jawab, jawabannya tuh ya alhamdulillah ya Bun, kalau ditanya udah lengkap ya alhamdulillah. Untuk blender ada, untuk kulkas ada, tapi kalau untuk blender itu punyanya ibu mertua gitu ya. Tapi alhamdulillah blendernya itu masih bisa dipakai sampai sekarang dikarenakan emang bener-bener jarang banget dipakai. Nah kalau untuk kulkas sih ya emang kami beli sendiri ya karena alhamdulillah dulu sewaktu belum adanya si Ade Zayan itu alhamdulillah rezekinya lancar-lancar aja gitu ya. Bukannya nyala-nyalain adanya si Ade Zayan ya teman-teman, tapi kayak beda aja gitu ya sekarang tuh sama zaman dulu. Kalau dulu tuh berasa kayak
nggak terlalu sulit aja gitu. Nah kalau sekarang tuh bener-bener harus ekstra hemat ya teman-teman, apalagi kami tuh kan masih punya hutang di bank, hutang untuk rumah. Jadi setiap bulannya itu harus dibayar. Nah setiap ada uang itu harus dibagi gitu ya teman-teman. Terkadang juga cukup pas-pasan aja untuk bayar bank, tapi untuk pas-pasan aja udah alhamdulillah banget ya teman-teman, dikarenakan ya namanya kita punya hutang ya harus dibayar terus gitu. Kalau kita nggak berani ngutang ya rumah itu nggak bakalan jadi kayak gini. Tetap bersyukur aja sih menurut aku ya, alhamdulillah. Walaupun hasil dari ngutang dari bank, alhamdulillah rumah itu udah selesai direnovasi. Oke lanjut, di sini aku mau parut kelapa dan tadinya tuh aku pakai parutan ya teman-teman, tapi parutan aku tuh udah lama banget dan udah tua banget. Jadi makanya ini tuh kayak nggak landep lagi gitu. Udah tumpul jadi udah lamban banget gitu kalau mau parut kelapa. Terus suami aku kasih saran mending di blender aja. Jadi di sini untuk kelapanya itu mau aku blender, tapi nggak tahu kenapa ya aku tuh lebih suka diparut daripada di blender ya teman-teman. Menurut aku sih kayak beda aja gitu ya teman-teman kalau di blender sama diparut. Nah di sini sebelum aku blender ini mau aku iris tipis dulu supaya pas ngeblendernya itu lebih mudah. Teman-teman pernah nggak sih ngeblender kelapa? Ini aku sebenarnya sih dulu pernah yang ngeblender kelapa karena nggak ada parutan gitu ya teman-teman. Kalau udah mendesak nggak ada parutan sama sekali ya biasanya aku blender kayak gini. Tapi kalau masih ada parutan ya aku tuh lebih suka pakai parutan ya teman-teman. Dikarenakan menurut aku sih ya, menurut aku ini sih kurang enak banget gitu, agak kasar gimana gitu. Kalau kehalusan juga nggak enak. Ya pokoknya serba salah aja gitu ya kalau di blender, mending diparut pakai tangan sendiri. Tapi dikarenakan di sini tuh parutannya bener-bener tumpul banget ya teman-teman, jadi di sini aku menggunakan blender. Oke lanjut, karena kelapanya udah aku iris-iris, udah aku masukin ke blender juga, terus di sini aku tambahin air. Nah ini hampir kelupaan ya teman-teman untuk apa sendokannya atau apalah itu ya namanya. Pokoknya untuk yang ditutupnya itu ya teman-teman. Nah tadi itu karena sedikit banget airnya jadi aku tambah lagi. Ini sih aku bingung banget ya teman-teman, kalau kelamaan takutnya kehalusan, kalau sebentar malah nggak halus. Ini sih udah agak kasar-kasar gimana gitu ya teman-teman. Ini udah aku stop, takutnya kehalusan gitu karena pernah sih aku ngeblender kelapa kayak gini tapi kehalusan banget gitu. Jadi mau perasnya itu susah banget gitu. Nah ini pas aku blender hari ini ternyata ini tuh masih kasar ya teman-teman. Jadi kayak hampasnya itu masih kasar banget gitu loh. Oke lah lanjut, di sini tuh aku mau lap-lap di atas meja karena blendernya itu agak bocor sedikit ya teman-teman, makanya ini tuh banyak banget air yang tumpah gitu. Dan di sini aku lap-lapnya itu menggunakan baju bekas ya teman-teman. Jadi jangan salpok ya bila mana aku lapnya itu pakai kain-kain baju. Jadi bila mana ada baju-baju bekas kayak gitu ya yang ngeresep di air ya biasanya aku bikin lap gitu ya teman-teman. Oke lanjut, nah ini aku udah cuci tangan ya teman-teman, jadi jangan salpok ya. Ini aku udah cuci bersih, terus lanjut aku mau peras kelapa. Nah seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman, kalau kelapanya itu agak rada-rada kasar gimana gitu ya teman-teman. Nah ini tuh bener banget kasar banget ya teman-teman, makanya aku tuh lebih suka diparut daripada di blender. Nah untuk peras kelapanya itu sebenarnya aku 3 kali peras ya teman-teman, tapi takutnya kelamaan gitu videonya jadi aku skip aja. Oke lanjut, di sini tuh aku mau numis bumbu yang tadi udah aku haluskan, dikarenakan tadi itu aku ngehaluskannya memakai blender dan dikasih air, jadi di sini belum aku kasih minyak. Nah, kalau airnya udah agak menyusut, udah agak kering, mengental kayak gini, baru nanti dikasih minyak ya, teman-teman. Ini sih kalau aku biasanya masak ya kayak gini kalau menggunakan blender. Jadi biasanya aku masak dulu sebelum dikasih minyak, kalau udah kering baru dikasih minyak gitu ya teman-teman. Jadi baunya itu harum banget gitu. Nah ini sih sebenarnya lebih enak masak nangka mudah gitu ya teman-teman. Kalau dimasak pakai bumbu kayak gini, tapi di sini tuh aku mau coba pakai daun ubi. Jujur ya ini tuh pertama kali aku masak daun ubi atau daun singkongnya itu kayak gini ya teman-teman, dikarenakan biasanya ya paling aku rebus aja gitu terus aku sayur bening. Nah kali ini tuh aku kepengen banget pengen masak santan kayak gini, tapi rasanya itu
kayak pahit gitu ya teman-teman. Enak sih enak, tapi nggak tahu kenapa ya rasanya itu kok pahit gitu. Tapi tetap sih aku tanya sama suami ya, aku bilang, "Bang, ini enak nggak sih?" Kata suami, "Enak," tapi nggak tahu kenapa ya kok ada pahitnya gitu. Mungkin dari daun singkongnya sendiri ya teman-teman, dikarenakan biasanya daun singkong itu ada yang agak pahit gitu, tapi ada yang nggak ada rasa sih. Nah, oke, lanjut di sini tuh aku tambahin garam, gula, terus ada mecin sedikit. Dan di kompor sebelah aku juga lagi ngegoreng ikan. Ikannya itu hampir kelupaan ya teman-teman aku untuk ngegorengnya. Nah, oke, lanjut, ini mau aku tambahin daun singkong yang udah aku rebus tadi. Jadi sebenarnya aku masaknya itu masak untuk makan malam ya teman-teman. Ini tuh aku masaknya udah sore. Dan ini pas si Adek Zain tuh lagi tidur siang gitu ya, udah tidur sore maksudnya, mohon maaf. Jadi si Adek Zain tuh lagi tidur, makanya aku tuh bisa masak kayak gini. Mungkin setelah video ini agak lama juga ya teman-teman aku masak-masak lagi di rumah ini, dikarenakan besok-besoknya itu aku udah ada di rumah emak gitu ya teman-teman. Karena suami aku tuh udah mau berangkat. Tadinya sih pas udah pemilihan gitu suami aku tuh udah mau berangkat, tapi ternyata ketinggalan kendaraan gitu ya teman-teman. Makanya suami aku tuh belum berangkat. Dan alhamdulillahnya besok suami aku tuh udah mau berangkat. Dan semoga ya di tempat kerja suami yang baru itu suami aku bisa betah. Karena suami aku tuh kerjanya ikut kakak kandung aku ya teman-teman. Makanya dia tuh mau gitu kerja di luar kota. Tapi kalau nggak enak ya paling-paling suami aku tuh pulang gitu ya teman-teman. Nah, kalau untuk pekerjaannya tuh sendiri sebenarnya sih kuli-kuli gitu ya teman-teman. Tapi bukan yang gimana gitu ya. Ngebawa tongkang ketek kecil gitu ya teman-teman, kalau bahasa Palembangnya itu mah tongkang gitu. Mohon maaf, ketek besar maksudnya ya teman-teman. Jadi tongkang itu semacam ketek tapi besar gitu. Nah, kalau bahasa Palembangnya itu tuh namanya tongkang gitu. Jadi kakak aku tuh supirnya dan suami aku tuh yang jadi kenek gitu ya teman-teman. Jadi makanya itu tuh aku bilangnya kayak semacam kuli tapi kayak gimana gitu. Pokoknya susah ya ngejelasinnya. Oke, aku rasa cukup sekian dulu ya untuk video aku kali ini. Kita jumpa lagi di video aku berikutnya. Nggak kerasa nih udah ada di detik-detik penghujung aja. Terima kasih udah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Aku akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.